Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita masih sehat, kuat, kita masih bisa semangat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita, penyembahan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, Saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami masih sehat kuat Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan yang tak pernah lepas dari kehidupan kami ya Bapa. Kami mau pakai itu semua Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, kami undang Roh-Mu Tuhan yang berkuasa. Biarkanlah setiap pujian ini Engkau yang saja Tuhan yang kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu pertolongan dan pengharapan.
baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, badai apapun Tuhan yang menerpa, saat kami berada di jalan bersama Engkau Tuhan, tidak ada satupun keraguan kami Tuhan. Kami percaya itu. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita mau memberi kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia yang berkuasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau adalah Raja mulia, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau adalah Raja mulia bagi kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan hati kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan menjadi cahaya terang dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu dahsyat, yang telah memberikan kemampuan kekuatan hari lepas hari untuk kami ada bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu.
Dan biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kami, baik kami yang ada dalam bait-Mu maupun Bapak Ibu Saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Berkat Tuhan yang sama mengalir di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semua yang siap sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya hari ini dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita akan mulai mempersiapkan hati kita, kita membuka pikiran kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Tema pagi hari ini Maha Karya Allah. Kita adalah maha karya Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Maha karya Allah yang indah dan unik yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 10 ini saya akan membagikan ada 4 poin firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Poin yang pertama, saudaraku, di dalam ayat 10a, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Kita percaya bahwa kita semua adalah buatan Allah yang diciptakan Allah, dibentuk oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, baik dirinya sebagai orang Yahudi maupun jemaat di Efesus yang sebagian besar orang Yunani, dan semua bangsa adalah buatan atau ciptaan Allah. Allah adalah sumber dari segalanya. Sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Dia berkarya menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, dan kita juga manusia. Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 14, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Semua yang diciptakan Allah itu luar biasa, tetapi manusia lebih luar biasa dari segala yang diciptakan. Manusia dibentuk dengan dahsyat dan ajaib, serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan membentuk kita menjadi manusia yang memiliki fisik, spiritual dan talenta yang berbeda-beda. Menenun kita ketika masih berada dalam kandungan ibu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang orang lain katakan tentang kita itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bahwa kita adalah mahakarya Allah yang indah dan unik dalam pemandangan Allah. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 10b, diciptakan di dalam Kristus. Ya. Sebagai anak-anak Allah kita memiliki keunikan yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang belum percaya Kristus. Setiap manusia diciptakan dalam dunia ini hanya satu kali, kecuali orang percaya. Bukan berarti buatan Allah yang pertama itu kurang baik. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, diakhiri dengan kata semuanya baik. Kita diciptakan kembali karena ciptaan Allah yang pertama telah rusak karena dosa. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia disalahgunakan sehingga gambar Allah dan rupa Allah itu menjadi rusak. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia melanggar perintah Allah dan tidak taat kepada Allah. Manusia lebih mengikuti jalan dunia ini. Tetapi Allah menciptakan kita kembali melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Diciptakan menjadi baru di dalam Kristus. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita diciptakan baru oleh Roh Kudus dan dilengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga kehidupan yang lama telah berlalu dan kita menerima kehidupan baru di dalam Kristus. Poin yang ketiga di dalam ayat yang ke-10C, firman Tuhan berkata, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tujuan Allah menyelamatkan kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pada waktu Allah menyelamatkan manusia, Ia mempunyai rancangan yang indah di dalam diri manusia. Dan rancangan yang tak terbatas. Bukan saja berbicara tentang ekonomi yang akan dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan, dan berkat-berkat yang melimpah. Pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tindakan-tindakan kreatif dan positif yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain, untuk keselamatan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan memikirkan perasaan dan kesulitan diri sendiri, tetapi kesulitan orang lain juga. Bukan untuk mencari nama,
tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di tengah orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan baik harus menjadi gaya hidup dari setiap orang yang sudah diselamatkan. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, agar melalui perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Poin yang keempat di dalam ayat 10 bagian D, dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian ini berbicara pada orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus, yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Tuhan ingin Bapak Ibu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sing-singkan lengan baju kita dan terjun mengerjakan, jangan tunggu dan bertanya serta berdalih. Ada banyak perbuatan baik yang harus kita kerjakan bagi sesama kita. Ada banyak orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang sedang hidup di dalam kesepian, putus asa, hidup di dalam kekurangan, tekanan, depresi. Mereka membutuhkan pertolongan dan perhatian. Mari sebagai orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan sahabat, teman yang dapat menolong kehidupan mereka. Mari kita melayani mereka sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Perbuatlah, bukan untuk pada manusia, tetapi kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, sungguh dahsyat firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang mengajar kepada kita saat ini, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri, yang hanya berkata biarkan saya saja yang selamat. Masih banyak orang membutuhkan pertolongan, membutuhkan berita Injil, membutuhkan teman dan sahabat, menghibur, meneguhkan, menguatkan mereka. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Jangan pernah kita lupa bahwa kita maha karya Allah.
apapun pendapat orang tentang kita, jangan pernah kita merasa kecil hati, kecewa. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di mata Tuhan kita tetap mahakarya Allah yang diciptakan dengan harga yang mahal, yaitu dibeli dengan darah Yesus Kristus. Dia ingin kita melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini engkau merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah berikan? Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang kita terima dari Tuhan? Mari kita juga mau melakukan untuk orang lain. Kita juga berbagi bagi orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita juga akan memberitakan keselamatan bagi mereka. Mungkin mereka sedang berada di dalam keputusasaan. Mari kita menolong mereka, menghibur mereka, meneguhkan mereka. Karena itu adalah pekerjaan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Tuhan sudah melakukan karya yang terbesar bagi kita. Kita adalah mahakarya Allah, diciptakan dengan satu tujuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Haleluya, Roh Kudus yang manis. Arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Kita melihat bagaimana karya Tuhan. Saudara dan saya adalah hasil karya daripada Tuhan. Allah telah menciptakan kita serupa dan segambar. Mari kita hargai karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hargai gambar Allah. Jangan sampai kita merusak gambar Allah dalam hidup kita dengan kita mengikuti jalan dunia, hidup di dalam kegelapan. Dia telah mati, telah menebus saudara dan saya. Paulus berkata, biarlah yang lama telah berlalu dan yang baru akan datang. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku iliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, Tuhan, karyamu yang terbesar yang Kau sudah berikan bagi kami adalah hasil karyamu, Tuhan. Engkau telah membentuk kami serupa, segambar. Kami bersyukur di hadirat-Mu, Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga di mata-Mu. Ajarkan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan untuk pada diri kami sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur kehadirat-Mu, Tuhan. Kami adalah mahakarya Allah
yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, agar melalui perbuatan kami nama Tuhan dimuliakan. Kami mau melakukan semuanya Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan bagi kami yang terbaik. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Kami mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain Tuhan. Kami mau peduli bagi mereka di dalam kesepian mereka, dalam kekurangan mereka. Sebagaimana Tuhan telah memperdulikan kami, telah menyelamatkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Maka hal itu juga Tuhan, biar kami bisa lakukan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Camkanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman itu kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan hati kita saat ini untuk kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menciptakan kita sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini bukan menjadi suatu kebiasaan yang setiap bulannya kita lakukan, tetapi mengajak kita untuk merenungkan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mau mempersiapkan hati kita, dan kita akan masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus ini dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Terimalah dan berdoalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dan kita makan dengan iman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Mari kita terima darah Yesus dengan iman. Bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah menyucikan dosa kita, mengampuni segala salah dan dosa kita. Terimalah itu dengan iman. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita terima dengan iman. Haleluya Tuhan.
Mari engkau dan saya dimanapun engkau berada, engkau berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat karyamu dalam hidupku, buat pengorbananmu, buat kasihmu yang kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau telah memerdekakan hidup kami. Engkau telah menebus kami. Engkau telah memberikan ciptaan baru bagi kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Terima kasih, segala kemuliaan dan hormat bagi Bapa kami yang dahsyat. Semua kita yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini Bapak Ibu. Mari kita sebut bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Saatnya kami akan bersapaat bersama-sama. Terlebih hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sekalipun kami sedang beribadah online saat ini, tidak mengurangi sukacita dan semangat kami. Karena dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Memberkati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Apa yang mereka telah dengarkan, camkan di dalam hati, dan kami mulai bertindak dan melakukan kebenaran itu seperti yang Tuhan ucapkan bagi kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa bagi sahabat saudara, anak-anak kami, Bapak Ibu Saudara yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami tahu Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terus Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan biarlah mereka selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, agar mereka selalu menyembah Tuhan di setiap waktu, di setiap saat di mana mereka berada. Memberkati usaha dan pekerjaan mereka, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, balita, batita, bahkan sampai dewasa. Tuhan akan memberkati mereka semua. Dalam studi mereka Engkau memberkati, memberikan hikmat. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa saat ini Tuhan, di masa pandemi, Engkau melihat begitu banyak jeritan di sana sini karena penderitaan yang ada. Kami tetap menopang mereka. Jika ada yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan saat ini. Pakai para medis, dokter yang ada untuk melayani mereka dengan baik, sehingga mereka juga terlindung dari segala sesuatu virus-virus yang ada. Keamanan dan kesejahteraan kota kami, tempat tinggal kami, dimanapun kami berada, Tuhan juga akan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Korban syukur yang mereka sudah berikan, mari Engkau Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Berkati lumbung-lumbung mereka, usaha mereka. Apa saja yang mereka sedang perbuat Tuhan, Engkau selalu membuat mereka berhasil.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan juga akan pakai memberikan hikmat, kemampuan dan kekuatan memimpin bangsa kami kepada suatu ketentraman dan kesejahteraan. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara-saudara kami hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang sedang melayani Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Berikan mereka kemampuan dan kekuatan serta kesehatan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita, melindungi kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.